Untuk mengecek pertama kali ya, kita pasang manifold. Di sini ternyata tidak ada freonnya ya. Terus kita cek bocoran ya. Kita lihat biasanya dengan ciri-ciri yang bocor itu keluar oli ya. Di sini kita temukan kebocoran di seal as kompresor ya. Ini tandanya keluar oli ya. Langsung kita eksekusi maksudnya. Untuk mengecek keadaan kompresor, kita bisa tahu dari keadaan olinya ya. Apabila olinya hitam seperti ini ya, biasanya kompresor bermasalah ya. Langsung kita bongkar saja kompresornya semua ya. Apabila selas bocor bagian dalam ini biasanya akan basah oli ya teman-teman. Belum melakukan pembongkaran ya, kita bersihkan kompresor dulu. Tujuannya agar ketika kompresor kita bongkar ya, kotoran di luar tidak ikut masuk ya, seperti itu. Ini kita cek ya, ternyata oli kompresornya kosong ya. Dan apa itu sisanya oli itu hitam sekali ini. Ini hitam sekali ya. Apabila hitam seperti ini biasanya kompresor bermasalah ya, pasti ada gesekan piston seperti itu. Langsung kita bongkar kompresornya ya. Ini kocak ya, punya kuruk ya. Kita ganti putar. Biarpun kompresinya masih ya, tapi bersuara kuruk. Nah ini kita tes ya,
asnya kita dorong, kita tarik ya, ada sela tapi dia asnya aman. Nah, ketika pistonnya kita dorong, kita tarik, ternyata ada sela ya. Ini yang menyebabkan kompresor berbunyi kasar ya. Biasanya seperti itu. Untuk video ini tadi tidak diperlihatkan ya, karena mobil datang keadaan mati, AC mati. Nah, ini semua kocak untuk pistonnya. Ini semua dalam keadaan kotor sekali ya, warna hitam untuk olinya. Ini penyebabnya yaitu tadi kompresornya udah mulai aus ya, di bagian apa itu undunya. Ini menyebabkan oli ini hitam semua ya. Untuk sekali servis kompresor ataupun ganti kompresor kalau keadaan oli hitam, intinya ya harus di flossing ya, harus dibersihkan. Kalau saya biasanya pertama menggunakan apa itu pertamax ya, bensin pertamax. Setelah pertamax selesai semua udah bersih, terakhir kita menggunakan R11, cairan R11 ya. Untuk komponen ya diharuskan di flossing semua, dari selang, evap ataupun kondensor ya. Karena kalau tidak kita flossing ya, hanya kompresor kita servis, biasanya nanti apa itu kotoran yang mengendap itu akan mampet di salah satu part ya, yang akan mengakibatkan kompresor itu jebol kembali ya, rusak kembali seperti itu. Nah, ini bagian asnya ya, bagian asnya ini tergores ya. Ada goresan yang mengakibatkan seal as kompresornya ini bocor. Untuk kompresor Denso ya, apabila kocak di bagian piston ya, biasanya gundunya ini sebelah kita ganti yang ukuran lebih besar. Ini ciri-ciri piston kompresor ya, ini masih utuh, belum ada goresan ya. Ini hanya bagian asnya yang kocak ya, sehingga gundunya kita ganti, nanti insya Allah bisa dipergunakan kembali lagi gundunya ya. Saya pergunakan amplas ya, yang ukuran 600. Nah, ini untuk menghaluskan asnya yang tergores tadi ya, sampai benar-benar rata. Untuk ini kan belum begitu parah, jadi kita haluskan pakai amplas bisa ya. Tapi untuk yang asnya udah tergores, udah dalam ya nggak bisa. Biasanya kalau kita tidak cari kompresor bekas ya kita cari kompresor baru. Ketika pemasangan piston ya, jangan sampai keliru. Sini ada tandanya ya, ada tandanya semua. Untuk atas bawahnya ada tandanya.
setelah terpasang ya, kita cek bagian asnya ada kocak tidak, seperti ini. Kalau tidak ada kocak berarti aman ya. Tapi untuk bearing bagian tengah karetnya kita lepas ya. Setelah asnya aman, barulah kita cek salah satu piston menggunakan apa itu gundu yang salah satu sisi kita perbesar, kita besarkan ukurannya. Kita cek satu kompresor dulu ya, kita dorong-dorong. Kalau tidak ada selang ya, berarti semua semua piston bisa terpasang sama ya. Soalnya satu piston dan yang lainnya itu ketika berputar kan selangnya pasti sama. Terus lepas ya, kemudian piston kita pasang semua, kita rakit kompresornya. Kami tidak pernah menggunakan lem ya ataupun gasket dalam pemasangan perpak ya. Kami hanya menggunakan oli ya. Oli kita basahkan ke o-ringnya, kemudian kita lekatkan pada bodi seperti itu. Biasanya kalau kita menggunakan gasket ataupun apa itu sealer ya, itu malah nanti menghambat sela-sela kompresor ataupun menghambat laju dari apa itu piston ya, ataupun nanti ketika lem itu masuk ke dalam itu malah berbahaya gitu. Kami buka bengkel udah 14 tahun ya, alhamdulillah kami belum pernah bocor.
Sebelum pemasangan poli ya, kita isi angin dulu, kita cek kebocoran ya, apakah kompresor itu bocor lagi atau tidak ya, kita cek, kita pasang manifold ya, kemudian kita isi angin sebanyak 200 PSI, kemudian kita kompresor kita celupkan ke air ya. Apabila ada gelembung otomatis kan bocor, tapi kalau tidak ada gelembung berarti normal ya. Diusahakan ketika kita pemasangan poli, magnet plat ataupun centerpiece ya, di dalam kompresor masih ada udara ya, dengan tujuan ketika kita mengencangin centerpiece ya, nanti sil as yang kita pasang tadi, yang baru tadi tidak pecah lagi ya. Karena apabila di dalam ada tekanan, apa itu silnya ada tekanan, otomatis dia akan kuat gitu dari dalam. Nah, tapi ketika kita sudah masang centerpiece ya, barulah udara di dalam kompresor kita buang.